bahwa aku tidak akan pernah membiarkan namanya ternoda. मेरी माता से कहिएगा कि मैं इस समय भी पराजित नहीं। Sangkuni membuat rencana licik perang agar menjauhkan Arjuna dari medan tempur dengan mengirimkan pasukan Trikarta untuk menyerang ke Wirata. Dengan begitu, Arjuna akan menghadang pasukan Trikarta di perjalanan sebelum pasukan tersebut sampai di Wirata. Pada perang hari ke-13, Guru Drona di pihak Kurawa membuat formasi Cakrabyuha untuk menghancurkan pasukan Pandawa. Hal ini karena formasi Cakrabyuha dapat mudah dipatahkan oleh Arjuna. Namun kini Arjuna tidak berada di medan perang. Inilah alasannya mengapa Arjuna dijauhkan dari medan pertempuran. Pasukan kita akan dihancurkan dengan formasi Cakrabyuha. Abhimanyu menawarkan dirinya untuk masuk ke formasi Cakrabyuha, namun keempat pamannya menolak hal tersebut. Bagi para Pandawa, Abhimanyu adalah masa depan mereka. Mereka tidak mungkin mengorbankan Abhimanyu, dan mengorbankan saat ini demi melindungi masa depan adalah hal yang benar. Namun pasukan Kurawa meluluhlantakkan pasukan Pandawa. Banyak prajurit di pihak Pandawa yang mati. Abhimanyu tetap memaksa untuk masuk ke dalam pusat formasi. Namun ada kekhawatiran di hati pamannya karena Abhimanyu hanya bisa masuk ke dalam formasi Cakrabyuha, namun belum mengerti cara untuk keluar dari formasi tersebut. Raja Drupada menawarkan diri untuk menghancurkan formasi sulit ini. Karena sebelumnya Raja Drupada telah mendapatkan pembelajaran formasi ini oleh Resi Bharadwaja. Drupada adalah teman seangkatan Guru Drona di perguruan. Namun bukan Sangkuni namanya jika rencana licik ini berhenti sampai di sini. Sangkuni telah menyiapkan Raja Sindhu Jayadrata untuk melengkapi berjalannya rencana licik ini, di mana Raja Sindhu telah menyelesaikan pertapaan yang berat, sehingga dia tidak terkalahkan kecuali oleh Arjuna seorang. Raja Drupada dengan mudah dikalahkan oleh Raja Sindhu Jayadrata. Dengan begini, maka tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam pusat formasi Cakrabyuha di medan perang kecuali Abhimanyu. Abhimanyu memaksa para pamannya yaitu Pandawa untuk memberinya kesempatan memasuki formasi Cakrabyuha, karena pihak Pandawa tidak boleh hanya diam saja menyaksikan pembantaian terhadap pasukannya. Yudhistira menolak permintaan Abhimanyu. Ia pernah mempertaruhkan istrinya, adik-adiknya, dan kerajaannya. Namun, Yudhistira tidak punya keberanian untuk mempertaruhkan keselamatan dari anak-anaknya. Mengetahui hal tersebut, Abhimanyu meminta tolong kepada Paman Bima, Nakula, dan Sadewa agar memujuk Yudhistira, supaya mengizinkan Abhimanyu untuk masuk ke dalam formasi tersebut. Dengan begitu, Abhimanyu dapat membuka jalan bagi Pandawa untuk masuk ke pusat formasi. Dengan diyakinkan adik-adiknya, Yudhistira akhirnya mengizinkan keponakannya yaitu Abhimanyu untuk masuk ke dalam pusat formasi dengan syarat bahwa keempat Pandawa harus melindungi Abhimanyu. Abhimanyu berusaha menembus formasi Cakrabyuha di mana pamannya mengikutinya dari belakang. Saat Abhimanyu sudah berhasil menembus lingkaran pertama, Raja Sindhu Jayadrata muncul untuk menghalangi keempat Pandawa masuk ke dalam formasi. Raja Sindhu begitu kuat, semua senjata yang digunakan oleh Pandawa dapat mudah ia kalahkan. Kecuali oleh Arjuna, Raja Sindhu tidak terkalahkan oleh siapapun. Pandawa mengerti bahwa ini merupakan jebakan untuk membunuh Abhimanyu. Kini Abhimanyu hampir sampai di pusat formasi. Yudhistira segera memerintahkan Abhimanyu untuk kembali segera keluar dari formasi. Begitu pula pamannya yang lain melarang Abhimanyu untuk terus maju ke dalam pusat formasi. Namun jika Abhimanyu kembali, maka dia akan mempermalukan Arjuna ayahnya. Selain itu, jika Abhimanyu kembali, maka formasi Cakrabyuha juga akan menghancurkan pasukan Pandawa di Kurusetra. Ini merupakan pilihan di mana mencegah kehancuran pasukan dengan kematian Abhimanyu atau membiarkan pasukan Pandawa hancur di Kurusetra. Meskipun Pandawa memerintahkan Abhimanyu untuk kembali, namun Abhimanyu menolak. Ia memilih kematiannya untuk menyelamatkan pasukan Pandawa.
Abimanyu memilih untuk tetap maju ke dalam pusat formasi. Meskipun ia tahu bahwa ini merupakan jebakan yang kejam. Meskipun ia tahu bahwa ini dipersiapkan untuk kematiannya. Abimanyu tidak ingin menodai nama baik ayahnya dan pamannya Krishna. Ia tidak bisa mengecewakan mereka dengan melarikan diri. Yudhistira sekali lagi memberikan perintah untuk kembali. Bukan sebagai paman, Yudhistira memberi perintah sebagai seorang raja. Namun Abimanyu mengatakan dengan tegas bahwa Dewa Yama tidak mematuhi perintah apapun, dan kini Dewa Yama akan datang untuk mengambil nyawanya. Abimanyu meminta maaf karena tidak bisa mematuhi perintah tersebut. Abimanyu dengan yakin masuk ke dalam pusat formasi. Ia tidak takut akan apapun. Baginya, napasnya adalah senjatanya. Selama Abimanyu masih bernafas, maka dia akan terus bertempur. Kini Pandawa hanya bisa pasrah. Mereka tidak bisa melawan Jayadrata, dan mereka juga tidak bisa menghalangi Abimanyu. Guru Drona mulai mengambil senjatanya. Dia yang dahulu memberikan pengajaran kepada Pandawa bahwa seseorang yang memiliki satu senjata tapi tidak ada belas kasih dalam hatinya, maka sama saja dengan penjahat seperti pemburu dan perampok, tapi dia bukanlah kesatria. Kini Guru Drona mengabaikan kasih sayangnya. Pada hari itu, ia tega menyakiti Abimanyu, anak dari Arjuna, murid kesayangannya. Namun mau bagaimana lagi, Guru Drona telah disumpah sebagai panglima untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan mematuhi perintah Duryodhana. Duryodhana memerintahkan Raja Anggakarna untuk menyiksa Abimanyu. Setelah matahari terbenam, saat itu pula Abimanyu dipastikan mati. Namun sebelum itu, Karna diperintahkan untuk memberikan luka-luka terlebih dahulu. Sungguh tragis memang, karena bahkan dilema saat itu. Abimanyu adalah keponakannya, dia sudah seperti anaknya sendiri. Manusia mengambil sebuah bunga untuk membuat karangan bunga. Namun karangan bunga tidak terbuat dari tunasnya, dan Abimanyu adalah tunas yang berharga. Namun karena terus ditekan oleh Duryodhana, Raja Anggakarna berhasil memanah Abimanyu. Selanjutnya, giliran Guru Drona yang memanah Abimanyu. Putra Arjuna itu terjatuh akibat panah tersebut. Namun dengan cepat ia dapat bangkit. Itulah Abimanyu, anak dari Arjuna yang sudah memberikan Bhisma anak panah dari tempatnya berbaring. Jadi Abimanyu tidak akan mati semudah itu. Semakin banyak di pihak Kurawa yang memanah Abimanyu, mulai dari Guru Drona, Aswatthama, Dursasana, Paman Sengkuni, dan semua penderitaan itu dapat ditahan oleh Abimanyu. Bahkan Abimanyu masih bisa melukai Guru Drona dan Dursasana. Sehingga Duryodhana memerintahkan Raja Anggakarna untuk menjatuhkan busur yang dipegang oleh Abimanyu. Pihak Kurawa terus menyerang Abimanyu dengan cara yang tidak kesatria, hingga akhirnya Abimanyu ditusuk menggunakan pedang oleh Paman Sengkuni. Namun meski sudah ditusuk, Abimanyu masih bisa bangkit dan mengambil roda kereta sebagai senjatanya. Raja Anggakarna dan Guru Drona tertegun melihat hal itu. Abimanyu terus berjuang dengan menggunakan roda kereta hingga Paman Sengkuni menusuknya untuk kedua kalinya. Pandawa hanya bisa menangis menyaksikan kekejaman ini. Kini giliran Duryodhana yang menyiksa Abimanyu secara langsung. Duryodhana meminta Abimanyu untuk memohon kematiannya sendiri. Namun Abimanyu hanya tersenyum, seakan ia tidak merasakan penderitaan sedikit pun. Hal ini membuat Duryodhana semakin marah. Abimanyu terus diserang secara bersamaan oleh pihak Kurawa. Abimanyu terus disiksa selama 6 jam penuh. Yudhistira memohon kematian untuk Abimanyu kepada Raja Anggakarna dan Guru Drona, setidaknya agar Abimanyu tidak merasakan penderitaan. Namun mereka berdua hanya bisa diam tanpa bisa melakukan apa-apa. Penyiksaan kepada Abimanyu terus berlanjut, hingga Abimanyu sadar bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Dia memberikan kata-kata terakhir kepada paman-pamannya untuk memberitahukan kepada Arjuna ayahnya bahwa ia tidak akan membiarkan namanya ternoda. Dan memberitahukan kepada ibunya bahwa ia tidak terkalahkan meskipun saat ia sedang sekarat. Mendengar kata-kata terakhir Abimanyu, Raja Anggakarna tak kuasa melihat penderitaan yang dialami keponakannya itu.
Sehingga Raja Anggakarna mengambil pedang dan memeluk Abhimanyu. Sebelum ia menusuknya, Raja Angga mengatakan bahwa kehormatan sebagai kesatria terhebat bukanlah miliknya ataupun milik Arjuna, namun dimiliki oleh Abhimanyu. Raja Anggakarna sangat bangga pada Abhimanyu. Hingga akhirnya pedang yang ia pegang berhasil membunuh Abhimanyu. Dengan kematian kesatria hebat seperti Abhimanyu, maka itu seperti matahari yang tenggelam. Dan kini Pandawa meratapi jasad Abhimanyu yang rebah di Kurusetra. Setelah matahari terbenam yang menandakan perang telah usai pada hari itu, Pandawa hanya bisa menangisi Abhimanyu. Ini merupakan strategi perang Kurawa yang sangat kejam, di mana 6 kesatria hebat bersama-sama menyiksa anak kecil. Abhimanyu mati dengan begitu tragis. Namun ia mati dengan membawa kebenaran hingga akhir hayatnya. Sungguh pilu kematian yang diterima oleh Abhimanyu. Bahkan ia tidak diberi waktu untuk mengetahui bahwa ia akan menjadi seorang ayah, bahwa istrinya, Utari, telah hamil anaknya. Jika mengingat kembali saat Jayadrata hendak menculik Drupadi namun berhasil digagalkan, dan Bima akan membunuhnya, namun Arjuna menghalangi kakaknya Bima untuk membunuh Jayadrata. Seseorang yang menyelamatkan Kalajengking, maka suatu saat nanti Kalajengking itu akan membunuhnya. Dan kini Jayadrata sebagai penyebab dari kematian anaknya Arjuna. Sebagai balasan kebaikan oleh Arjuna, Jayadrata memberikan Arjuna hidup yang lebih buruk dari kematian.